itu yang mungkin agak berbeda dengan Yahudi begitu ya. Yahudi sampai hari ini kan tidak mempercayai Tritunggal gitu ya. Tetapi mungkin nanti dalam diskusi kita akan mungkin saya akan coba jelaskan sebatas kemampuan saya mengapa kami percaya jadi kalau di Perjanjian Lama Yahweh atau Yehova, terus kemudian kami pada akhirnya kami saat ini mempercayai Tritunggal gitu ya. Mungkin nanti saya akan coba jelaskan gitu ya. Ya, langsung aja Pak jelaskan. Apakah benar Musa itu menyembah apa yang disembah oleh keyakinan Bapak saat ini? Silakan ya. Pak. Oke. Ya kami meyakini bahwa Allah yang disembah oleh Musa itu adalah Allah yang kami sembah juga. Karena kami juga mempercayai khususnya di Taurat itu kami pegang juga Taurat ya. Tanah yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi itu juga kami percayai, plus Perjanjian Baru tentunya. Jadi di dalam tanah kan nama Tuhan disebut Yahweh atau Yehova atau Yod-He-Vav-He itu juga Allah yang sama yang kami sembah. Begitu, itu keyakinan kami. Masalah nanti Tritunggal mungkin lebih jauh nanti saya akan jelaskan gitu saja. Mungkin itu aja dulu, Bang Nandar. Siap. Baik Pak, terima kasih atas penjabarannya. Baik, tapi mohon maaf ya Pak ya sebelumnya karena ini temanya tentang ketuhanan, ini temanya agak keras sedikit. Tidak apa-apa ya Pak, nanti tegur saya kalau ada kata-kata saya yang kemudian terlalu keras begitu Pak ya. Tapi saya ini orang Sunda Pak. Orang Sunda itu someahna majalengka someahna kata jiku mangga gedongna jajakana pangkasepna taya deui bandinganana. Itu Pak ya. Baik. Ya. Saya juga sempat pernah tinggal di Bogor 2,5 tahun jadi. Oh, jadi tahu ya. Lumayan tahu juga ya. Oh, jadi tahu bahasa Sunda ya. Wah, damang Pak. Damang. Cuma tahu aja. Cuma tahu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak? Sebentar. Saya ulangi, saya ralat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan diskusi mengenai betul nggak apa yang disembah oleh Musa itu sama dengan yang disembah oleh Kristen atau justru sama dengan apa yang disembah oleh umat Islam. Di dalam keyakinan kami Pak, sebagaimana surat Toha, nah teman-teman yang di bawah mungkin boleh mencatat atau paling tidak mengingat surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kata Allah di dalam Quran surat Toha ketika Allah memperkenalkan dirinya atau berfirman kepada Musa dan kepada kita semua, innani, sesungguhnya aku ini apa? Allah. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya aku saja. Fa'budni, beribadahlah itu hanya kepada aku, kata Tuhan, kata Allah. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingat aku. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak bahwa apa yang disembah oleh Musa itu sama dengan apa yang disembah oleh umat Islam. Tetapi tidak sama dengan apa yang disembah Kristen. Kristen menyembah Yesus, Kristen membingkai ketuhanannya menjadi Tritunggal atau Trinitas. Saya tunjukkan datanya. Coba Bapak perhatikan. Saya akan buka di dalam, wah lemot sekali ini ternyata. Iya ya, muter-muter ya Pak. Sebentar ya, kenapa muter-muter? Ini pakai apa wifi-nya ini? Benar ini. Cari wave mulu, cari wifi mulu, cari wave kapan? Ini bener ini wifi-nya. Sebentar Pak ya, sebentar.
Sefaria itu ya? Iya, Sefaria. Saya soalnya nggak ada ini, saya pakai hotspot ini. Cuma kok ini hotspotnya sudah nyambung, tapi kok nggak bisa ya, sebentar ya. Nah, sudah, alhamdulillah ya, alhamdulillah Pak, sudah ya. Sebentar, saya cari. Nah ini Pak, Exodus 20, atau dalam bahasa iya boleh Pak, silakan. Sefer Shemot Perek Esrim, Kitab Keluaran pasal 20, Perek Esrim, Misfar atau Fasuk, Misfar nomor Fasuk ayat ke Stayim. Nah, di sini dikatakan Anochi Adonai Elohecha Asher Hasyaticha Me'eret Misrayim Mi Bait Abadim. Saya ulangi. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua atau Sefer Shemot Perek Esrim Misfar Stayim, Anochi Adonai Elohecha Asher Hasyaticha Me'eret Misrayim Mi Bait Abadim. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Adonai Elohecha. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, di sini tertulis Yud He Vav He, tetragramaton, di mana orang-orang Yahudi itu tidak pernah menyebut ini sebagai Yahweh, teman-teman ya. Orang-orang Yahudi selalu menggunakan Adonai atau Hashem sang nama. Nah, ada seorang rabi yang sangat otoritatif, namanya Rabi Sa'dia Gaon. Rabi Sa'dia Gaon ini hidup di abad ke-8. Rabi yang sangat otoritatif ya, di dalam Targum, di dalam Tafsir Rasyad. Nah, di sini menjelaskan siapa Yud He Vav He ini, teman-teman. Siapa Yud He Vav He ini? Maka Rabi Sa'dia Gaon mengatakan begini, Annallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah Tuhan kamu, Allazi akhrajtuka min balad Misra min bait al-ubudiyah. Tulisannya bahasa Ibrani, cara bacanya bahasa Arab. Annallahu Rabbuka Allazi akhrajtuka min balad Misra min bait al-ubudiyah. Ini namanya Ibrani Yudeo-Arabik. Yudeo-Arabik, tulisannya Ibrani, bacaannya Arab. Di sini dijelaskan bahwa Tuhannya Musa adalah Alef, Lamet, He, yaitu kalau dalam bahasa Arab Alif, Lam, Ha. Saya tunjukkan di dalam Tafsir Rasag yang berbahasa Arab. Ini Pak Pendeta. Ini adalah kitab Keluaran atau dalam bahasa Arabnya Maqto'a. Kitab Keluaran chapter 20 pasal ke-20. Kita lihat ayat kedua, ini sudah saya bold. Di sini dikatakan begini, Annallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kamu. Wahai Musa, Allah ini Tuhan kamu. Allazi akhrajtuka min baladi Misra min baitil ubudiyah, yang membebaskan kamu dari negeri, dari rumah perbudakan. Ternyata Pak, orang Yahudi memberikan sebuah penjelasan, sebuah deskripsi yang tak terbantahkan bahwa apa yang disembah oleh Musa adalah apa yang disembah oleh umat Islam. Siapa namanya? Namanya yang saya bold ini Alef, Lamet, He. Jadi Tuhannya Musa itu bernama Allah, bukan bernama Yesus, bukan bernama Yehosua, bukan bernama Iso, tetapi Alef, Lamet, He. Sekarang saya tanya, atau mungkin Bapak sanggah dulu nih. Silakan Pak.
Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, Rabi yang otoritatif menjelaskan bahwa Tuhan dari bangsa Israel itu bernama Alef Lamet Lamet He. Monggo, Pak. Ya, kalau menurut saya itu yang Bang Nanda tadi sampaikan itu di sebelah kanan itu yang bahasa tulisannya Ibrani tapi bacanya Yudeo Arab gitu. Yudeo Arabik Ya. itu, Pak. Judeo Arab ya. Iya. Ya, kalau penulisan mungkin ya mengikuti bahasanya gitu karena sama seperti tadi bahasa Arab Injil atau kitab Taurat dalam bahasa Arab yang tadi Bang Nanda sampaikan itu Iya. kan, itu memang kan pakai kata Allah karena memang itu translasi begitu, ditranslasi. Tapi nama sesungguhnya ya Yod He Vav He. Nama sesungguhnya itu namanya ya pasti tetragrammaton itu Yod He Vav He gitu. Dan itu juga tetap dikenal sama orang Kristen, Yahweh. Yahweh atau Yod He Vav He itu tetap dikenal sama agama Kristen. Ya saya baca Ham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Begitu. Jadi di Kisah Para Rasul pun disebutkan bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang kemudian mempermuliakan Yesus begitu. Jadi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang sama kami sembah juga oleh orang Kristen. Cuma kemudian kami menjabarkannya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau ditanya di Perjanjian Lama kan nggak pernah ada itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sesungguhnya ada kalau kita baca di dalam Kejadian ya. Sebentar, Kejadian pasal 1 kalau tidak salah. Pada mulanya Allah menciptakan Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ya, jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang atas permukaan Allah. Jadi di situ ada roh Allah. Terus kemudian ayat 3, berfirmanlah Allah. Itu ada firman. Jadi ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Nah, itu memang secara tidak langsung di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 1, 2 dan 3 itu pun secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa Allah itu juga terdiri dari roh dan juga terdiri dari firman-Nya. Begitu. Iya, mohon maaf Pak ya, saya tadi sedang buka laptop tapi saya tetap menyimak apa yang Bapak sampaikan. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa itu translitasi, mohon maaf Pak. Ya. Iya. Kalau ilah Tuhan itu bisa ditranslate. Kalau proper name Alef Lamet Lamet He itu tidak bisa ditranslitasi. Makanya kalau umat Islam ditanya di Belanda, di Eropa, di Papua, dimanapun di seluruh penjuru bumi ini, kalau ditanya siapa Tuhanmu, Marrabbuka Allah, what is your God, Allah. Karena itu adalah proper name, tidak bisa dirubah. Cuma memang ada yang salah dengan LAI. Salahnya di mana? LAI ini mohon maaf Pak ya, ini saya berkata sedikit tegas bahwa LAI ini tidak jujur. Tidak jujurnya di mana? Contoh ketidakjujurannya itu di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13. Nah, kita lihat Pak. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Saya boleh ya Pak ya, biar kelihatan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah, ini sebetulnya Pak, kata Allah di sini itu bukan Allah sebetulnya.
Makanya saya dan teman-teman AVII, Apologet Islam Indonesia, yang merupakan sebuah yayasan yang baru terbentuk, cepat atau lambat akan menggugat LAI supaya menghapus kata Allah sebagai generic name. Ini kata Allah sumber rujukannya dari mana? Saya tunjukkan Alkitab Al-Muqaddas dalam bahasa Arab. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ini adalah Kisah Para Rasul 3, saya tunjukkan ya Pak ya. Nah, ini adalah Coptic Church Net yang menggunakan Alkitabul Muqaddas. Ini adalah Kisah Para Rasul di Action 3 ya, Action 3. Kita lihat nih, kalau dalam bahasa Arabnya al-amal ya, perbuatan. Oke, kita lihat ayat ke-13. Coba di sini dilihat apa Pak? Inna ilaha, pakai ilah Pak, bukan pakai Allah Pak. Inna ilaha Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ilaha abaina majada fatahu yashu alladzi aslamtumuhu. Nah, di dalam bahasa Arabnya Yesus itu ternyata Islam, Pak. Yesus itu beragama Islam. Tetapi saya tidak membahas bahwa Yesus beragama Islam. Yang saya bahas di sini ada kekeliruan Lembaga Alkitab Indonesia ketika mereka harusnya kalau mau ke Arab-Araban di sini menggunakan ilah. Ilahnya Abraham, ilahnya Ishak, Yakub, ilah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya. Alkitabul Muqaddas lebih jujur ternyata ketika mereka menulis, menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas, menggunakan ilah. Inna ilaha Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ilaha abaina majada fattahu yashu'a alladzi aslamtumuhu. Yesus beragama Islam. Nah, oke. Jadi kalau di dalam Rabbi Sadiagon itu di dalam Shemot Perek Esri Mispar Stayim, saya tunjukkan datanya. Di dalam Shemot Perek Esri Mispar Stayim ya, di sini ada dua Pak. Di sini ada dua, saya parsing satu persatu. Annallah, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Nah, prase alif lamet lamet he ini penjawantahan dari mana sih? Ternyata penjawantahan dari tetragramaton yud he vav he. Sebetulnya yud he vav he Pak, secara definisi itu bukan proper name. Maksudnya apa? Maksudnya makanya orang Yahudi itu kemudian tidak menyebut yud he vav he sebagai proper name, karena proper name-nya itu sebetulnya adalah Allah. Makanya ada namanya malaikat Gabriel, Gebra perisai, El Allah. Ada malaikat Rafael, Rafa penyembuh, El adalah Allah. Cuma pembahasannya kita bukan secara spesifik menjelaskan bagaimana kata ilah dan Allah, tetapi Rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi itu menginterpretasikan, menjelaskan di abad ke-8. Berarti abad ke-8 itu hidup 800 ya, 800 Masehi. Menjawantahkan. Makanya orang Yahudi, orang Kristen di Mekah, di Madinah, ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, mereka tidak pernah kemudian menyangkal Rasulullah, loh kok Tuhannya kamu Allah? Tuhan kami Yud-He-Vav-He, Tuhan kami Adonai. Tidak pernah Pak. Di dalam sejarah Islam yang tertulis di dalam Sirah Nabawiyah, tidak ada orang Yahudi satupun yang membantah nama Tuhan. Karena kenapa? Karena Rabbi Sadiagon sudah mengkonfirmasi bahwa yang disembah oleh Musa itu bernama Alef Lamet Lamet He, Allah, bukan Yud-He-Vav-He. Nah, sekarang saya minta Pak, ini pertanyaan saya ya, biar langsung kita agak panas sedikit karena biar tidak ngantuk. Kalau di dalam Torah sangat jelas Tuhan memperkenalkan diri dan tadi sudah dijabarkan bahwa Tuhannya itu bernama Allah. Sedangkan di dalam Kristen
menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ini satu pertanyaan yang kerap kali saya tanyakan, tetapi saya belum pernah ada, mohon maaf, nanti diralat kalau saya salah. Belum pernah ada satu orang Kristen pun yang kemudian dapat memenangkan pergumulan di dalam perdebatan tersebut. Saya tanya nih Pak, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, tentu Musa juga pernah menyembah Roh Kudus. Terima kasih Bapak Sidney, Anda baik. Hatur nuhun, barakallah. Astagfirullah. Sorry Pak, itu bercanda. Oke. Kalau Terima kasih. Abadi Wong, kita santai aja Pak ya. Masya Allah. Ya, terus Pak Pendeta dikasih topi ya guys. Nah, kita biar nggak tegang. Kalau Kristen menyembah Roh Kudus, Pak, Ya. tentu Musa juga menyembah Roh Kudus. Saya minta kepada Bapak, tunjukkan di dalam Torah kalau Musa itu menyembah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam ajaran gospel, di dalam ajaran perjanjian baru, tentu dia juga adalah Tuhan. Makanya kita sedang membahas nih, betul nggak sesembahan Musa itu sama dengan sesembahan Kristen? Kristen menyembah Roh Kudus. Apakah Musa menyembah Roh Kudus? Saya tunjukkan Pak, bahwa roh yang ada dalam diri Yesus itu roh ciptaan. Roh Kudus itu adalah ciptaan Pak, menurut di dalam original teks. Nih saya tunjukkan Pak ya, mohon maaf ini kita diskusi. Waduh, saya disuruh ngotot nih. Iya. Aduh. Coba Pak perhatikan di sini. Saya jabarkan sebentar ya Pak ya. Zakaria 12 ayat ke-1. Di sini disebutkan Masha debar Adonai al Yisrael Neum Adonai notes shamayim peyoshed aret peyosher ruah Adam bekirbo. Nah, kita lihat nih terjemahannya kalau Bapak tidak percaya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Tadi siang kita membahas Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan. Ternyata roh yang ada di dalam diri manusia Yesus, roh yang ada di dalam diri saya, dan termasuk Roh Kudus adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya. Jadi Allah lah yang menciptakan Roh Kudus. Allah lah yang menciptakan semua roh yang ada di dalam alam semesta ini. Ini Zakaria 12 ayat ke-1. Dan ini tidak ada pengecualian Pak. Di sini disebutkan apa? Notes shamayim peyoshed aret peyosher ruah Adam bekirbo. Tidak ada kata-kata milbado. Milbado itu melainkan, kecuali Roh Kudus misalnya, tidak ada. Jadi sekarang tunjukkan kepada saya Pak Pendeta yang saya sangat hormati, di mana Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Ada 5 kitab Musa yang tebal-tebal, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarin. Silakan. Oke. Jadi yang pertama, Iya. tadi saya mau sampaikan. Tadi kan Anda bilang bahwa dan semua orang Yahudi tahu bahwa nama Tuhan mereka memang tidak bisa mereka sebutkan, tapi tahu bahwa Tetragrammaton kan, nama as a proper name gitu kan. Tadi Anda lanjut Pak. bilang bahwa YHWH itu kan nama, dan orang Yahudi sampai hari ini juga tahu bahwa nama Tuhan mereka adalah Yod-Heh-Vav-Heh, walaupun mereka punya kesepakatan untuk tidak boleh menyebut secara gamblang namanya. Mereka pakai kata Elohim, Adonai ataupun Hashem gitu ya. Nah, jadi itu nama pribadi. Nama pribadi kalau kemudian jadi Allah, itu kan udah jadi 2 pribadi yang berbeda. Nama saya misalnya nama saya Excel. Kalau kemudian nama saya pindah ke mana, ke Jawa Barat, kemudian nama saya jadi Ucup, saya nggak terima. Iya kan? Karena nama saya Excel.
gitu. Iya, iya. Nah kemudian ya itu sama persis dengan yang tadi ditulis itu ya. Nama proper name-nya jelas YHWH, tapi kemudian Iya. menjadi Allah itu kan karena translasi itu. Gitu. Makanya di dalam Alkitab kami itu kalau dipakai kata Allah itu juga sebenarnya bukan as a proper name, itu sebagai generic name gitu. Terus ada lagi, Pak? Ya. Oke. Terus kemudian ditanya kapan Musa atau Abraham tadi ya, Musa menyembah Allah Roh Kudus, begitu ya? Iya. Ya. Jadi Allah, jadi Yahweh itu tadi saya sudah sebutkan di dalam Kejadian pasal 1, 2, dan 3 itu, Yahweh itu ada pribadinya Yahweh sendiri, ada roh Yahweh, ada firmannya Yahweh, itu terintegrasi jadi satu. Itu yang kami percaya sebagai Tritunggal. Jadi waktu sama seperti begini deh, Mas Nandar kan ini ada badannya, terus ada rohnya, ada jiwanya kan. Kalau kemudian ada orang yang memuji Mas Nandar, itu kan semuanya, termasuk jiwanya, termasuk rohnya, termasuk badannya kan, terintegrasi begitu. Jadi ketika Musa menyembah Yahweh, otomatis di situ ada firman-Nya, karena nggak mungkin Yahweh dan firman-Nya itu terpisah begitu kan. Dan tidak mungkin juga terpisah, jadi satu kesatuan. Jadi ketika menyembah Yahweh, ya menyembah firman-Nya juga, menyembah Roh Kudus-Nya juga, atau Roh Allah-Nya juga, dan menyembah Bapa di dalam kesatuan. Maka kan disebut Elohim, karena itu adalah plural majestic gitu ya. Jadi memang tidak disebutkan bahwa secara khusus Musa menyembah Roh Kudus, secara khusus Musa menyembah Sang Firman atau Yesus gitu, memang tidak disebut. Tapi ketika menyembah Yahweh itu adalah sebuah kesatuan, terintegrasi begitu. Ya, jadi kalau sama seperti dalam hidup saya kan ada jiwanya saya. Jiwa itu kan untuk kita berpikir, untuk kita merasakan happy, senang. Sedangkan roh ini kan kehidupan kita gitu kan terintegrasi jadi satu. Roh saya nggak jalan sendiri, kemudian firman saya nggak, tapi terintegrasi. Jadi waktu ada orang yang memuji saya, ya termasuk ada badan saya, ada roh saya di dalamnya, ada jiwa saya. Gitu. Itu penjelasan dari saya. Betul. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Tapi mungkin Pak Pendeta paham dengan pertanyaan saya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Iya, tadi sudah dijawab oleh Pak Pendeta. Begini Pak Pendeta, Roh Kudus ini adalah salah satu pribadi yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru yang namanya terang tertulis, Ruach HaKodes. Betul atau betul? Ya. Roh Kudus ini adalah salah satu pribadi Tuhan yang namanya tertera jelas, Ruach HaKodes. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Lukas, siapa yang menghujat manusia, Lukas 12 ayat 10. Siapa yang menghujat manusia, siapa yang melawan anak manusia, dosanya diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Ruach HaKodes, dosanya tidak akan diampuni. Kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Tertulis. Kalau Roh Kudus ini adalah Tuhan di dalam Perjanjian Baru dan namanya, pribadinya disebutkan berulang kali, tentu juga dia disebut di dalam Torah. Saya tadi bertanya kepada Bapak, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ini baru saya bertanya di mana Musa menyembah Roh Kudus. Belum lagi saya tanya di mana Musa kemudian ada di dalam Torah sebuah ayat berbunyi Anahnu Aba Pehaven Veruah HaKodes Eloheha. Anahnu, kamilah, Aba, Bapa. Boleh sebut nama Tuhan sembarangan, tetapi tetap disebutkan oleh seorang imam agung, imam besar, setiap 1 tahun 1 kali, dan nama itu Yod-Heh-Vaveh itu. Gitu. Oke.
Tapi tadi pertanyaan saya bukan itu, Pak. Yang saya tanyakan, ada nggak Roh Kudus, Ruach HaKodes tertulis di dalam Torah? Nggak ada. Karena kalau nggak ada kan. Nah, kalau dia Tuhan di dalam perjanjian baru, tentu dia juga Tuhan di dalam Torah. Tapi anehnya, tidak pernah Musa itu kemudian menyembah Roh Kudus. Dan tidak pula pernah menulis dan menerangkan tentang Ruach HaKodes kepada bangsa Israel. Nah, masalah Septuagint. Septuagint ini kan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Dia ditulis pada tahun 300 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Nah, tentu saya sepakat ada, jadi dia kan diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ya. Masalahnya sumber rujukan penerjemahannya itu nggak ada. Kodeks tertua bahasa Ibrani perjanjian lama atau tanah Torah Nepiim Ketubim itu abad ketiga loh, 300 loh, abad ketiga, Pak. Saya sependapat 300 tahun sebelum Yesus lahir sudah ada naskah Septuaginta, perjanjian lama. Bahkan orang Yahudi tidak mengatakan perjanjian lama atau tanah. Orang Yahudi itu meyakini yang diterjemahkan cuma 5 kitab Musa, Pentateuch, 5 kitab Musa saja, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Selanjutnya itu yang nambahi orang-orang Kristen atau orang-orang ini yang lain begitu. Orang Yahudi mengakui Septuaginta ini yang 5 kitab Musa ini. Kita kesampingkan Septuaginta yang secara utuh perjanjian lama. Tetapi yang kita soroti adalah 300 tahun Septuaginta baru ditulis sebelum kelahiran Yesus. Naskah rujukan salinannya tidak ada. Naskah tertua perjanjian lama atau tanah dalam bahasa Ibrani abad ketiga setelah Yesus lahir. Iya kan? Nah, nggak ada. Saya pikir nggak, kurang tepat, karena pasti kan tadi saya bilang nggak mungkin dia tiba-tiba berdiri sendiri, karena itu jelas sekali bahwa itu adalah terjemahan, pasti ada kitabnya. Kalau Anda bilang bahwa baru ada di abad 3, mungkin Bang Nandar bisa cek juga, ada yang namanya gulungan kitab Laut Mati. Nah, itu juga umurnya lebih tua, bukan 3 abad setelah Masehi ya, bukan, itu lebih tua. Gulungan kitab Laut Mati ya, Dead Sea Scroll itu. Nah, saya tahu. Dead Sea Scroll itu kan bukan utuh, Pak. Itu manuskrip yang kemudian tidak utuh. Kita berbicara tentang kodeks yang, kalau berbicara tentang manuskrip seperti itu, maka autografa perjanjian baru aja sudah nggak ada. Yang ada itu manuskrip. Ya, karena memang tahun 303 kan dibakar memang. Iya, udah nggak ada kan. Kalau kita berbicara autografa, makanya diakui atau tidak, kodeks perjanjian lama atau tanah itu abad ketiga. Kodeks itu kan sudah lengkap, buku dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, itu abad ketiga. Tapi gulungan-gulungan yang terpisah ada, makanya itu yang ditranslasikan, itu yang ditranslatekan. Iya, tapi kalau di abad itu kan abad ketiga ya, kemudian 5 abad seterusnya, kemudian Rabi Sadia Gaon menjawantahkan bahwa Yud He Vav He adalah Alef Lamet Lamet He. Makanya orang Arab waktu di Madinah ketika Islam sampai kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, mereka tidak pernah kemudian, loh kok namanya Muhammad, katanya Nabi, tapi kok nama Tuhannya kok Allah. Nggak ada, Pak, nggak ada yang protes. Itu kita kesampingkan. Yang sekarang menjadi persoalan itu, Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa juga tidak pernah kemudian menyampaikan di dalam Torah Anahnu Aba Pehaben Peruah Kodes Eloheha. Makanya saya sering sampaikan, apa yang disembah oleh Musa itu berbeda dengan apa yang disembah oleh orang Kristen. Kenapa? Karena orang Yahudi
Orang Yahudi, kemudian Yesus itu sendiri, dia menyembah Tuhan yang esa, tidak pernah menyembah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah. Sebagaimana tadi saya jabarkan di dalam apa tadi? Oh iya, yang Di dalam iya di Oke, sebentar Pak. Kita lihat nih di dalam Zakaria. Sebentar. Karena di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengenal huruf kecil dan besar, Pak. Nih, Pak. Di sini dikatakan begini, Masa debar Adonai al Yisrael, neum Adonai notes shamayim, peyoshed ares, feyosher ruah Adam bekirbo. Nah, roh ini adalah ciptaan, Pak. Di sini tidak ada kata-kata milbado, pengecualian. Seluruh roh, baik roh kudus, ruah ra'ah, bahkan di dalam perjanjian baru, di perjanjian lama, di dalam tanah itu bukan hanya ada ruah kodes, Pak. Ada ruah tame, ada ruah ra'ah, yang di dalam 1 Samuel pasal, ya. Tadi apa ayatnya di mana ya? Zakaria 12 ayat ke-1. Roh Kudus adalah ciptaan. Iya. Iya, kalau Tuhan ya sambil Bapak cari, Tuhan itu kekal, Pak. Tuhan itu kodim. Kalau dia Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga Tuhan di dalam Torah. Tuhan loh ini. Okay. Di Zakaria 12 tadi ya, kita balik ke Zakaria 12 tadi. Itu kan dikatakan ruah Adam ya. Berarti roh manusia kan? Iya, roh manusia. Nah ya udah, roh manusia memang ciptaan, Pak. Iya, sekarang tapi Yesus. Kalau roh kudus, sekarang gini, tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam diri Allah itu ada rohnya, ada firman. Kapan waktunya di mana Allah tidak punya roh? Kan nggak mungkin. Terus? Kapan waktunya di mana Allah tidak punya firman? Karena itu memang satu kesatuan gitu. Jadi mungkinkah Allah ada tapi nggak ada rohnya? Tidak dengan firmannya. Tidak mungkin, karena itu ada satu kesatuan gitu. Jadi kalau satu kesatuan ya waktu dia menyembah Yahweh, Musa menyembah Yahweh, ya arti dia menyembah roh Allah, dia menyembah juga firmannya begitu. Kan satu kesatuan. Sudah, Pak. Jadi yang disebutkan di dalam Zakaria pasal 12 tadi itu roh manusia. Kalau roh manusia, ya saya percaya memang diciptakan kalau roh manusia. Tapi kalau roh kudus, roh Allah sendiri, itu tidak pernah diciptakan. Itu kekal gitu. Oke. Nah, masalahnya Tuhan itu bukan hanya punya roh yang baik. Jadi ketika ada istilah ruah hakodes, roh yang baik, roh yang suci, itu roh yang kemudian diciptakan oleh Tuhan. Nah, selain daripada ruah hakodes, di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya ruah ra'ah. Kita coba lihat di dalam 1 Samuel, Pak. Di dalam 1 Samuel 16. Di sini saya bacakan, Feruah Adonai Sarah Meim Shaul Yuviatatu ruah ra'ah me'et Adonai. Ternyata Tuhan juga punya, Pak, punya roh jahat ya. Daripada Tuhan itu ada roh jahat, ada roh yang baik, ya kan? Ada roh yang jahat. Itu ketika dikatakan rohnya Tuhan, itu kepemilikan. Termasuk salah satu di antaranya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah ciptaan Tuhan. Dia itu adalah pelayan Tuhan yang disebut Gabriel. Di ayat ke-15-nya, sebentar, di ayat kemana ya? 5:14. Oh iya, benar, ini ayat ke-14 ya, 1 Samuel 16 ayat ke-14. Nah, begitu, Pak. Nah, ayat ke-15 saya bacakan nih. Payomru abde Shaul elaf hinehna ruah Elohim ra'ah mebaiteha. Ternyata Tuhan juga punya, Pak. Punya apa? Punya spirit yang jahat.
Seperti halnya, Ini ya, mohon maaf, di mana ya tadi? saya lanjutkan dulu. Seperti halnya ada yang namanya Bethel, gereja Bethel Indonesia. Bethel itu kan terdiri dari dua kosakata. Yang pertama bait, yang kedua el, L. rumah Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah rumah, atau rumah itu adalah Tuhan, bukan, tetapi kepemilikan. Seperti halnya ruah Elohim, rohnya Tuhan. Itu bukan Tuhan itu adalah roh, tetapi roh kepunyaan Tuhan. Ruah Elohim merehefet alfane hamayim, roh Tuhan melayang-layang di atas air. Bukan Tuhan adalah roh, tetapi roh kepemilikan Tuhan. Sebagaimana di dalam 1 Samuel 16 ini Pak, 1 Samuel 16 ayat ke-14 15, di situ ada ruah ra'ah me'it Adonai. Tadi apa tulisannya? Sebentar saya baca dulu. Me'et. Ruah ra'ah me'et Adonai. Kepemilikan, ternyata Tuhan itu bukan hanya punya Roh Kudus, tetapi dia juga punya roh yang jahat. Ternyata roh yang ada dalam diri manusia atau roh apapun, Zakaria 12 ayat 1 mengatakan ruah Adam bekirbo. Diakui atau tidak, ketika Elisabet mengandung Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis, Roh Kudus yang ada di dalam perut Elisabet kan melonjak-lonjak. Iya, melonjak-lonjak. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Sesuai dengan Zakaria 12 ayat 1, bahwa roh yang ada dalam diri manusia, termasuk di dalam diri manusia Yesus dan di dalam diri manusia Yohanes Pembaptis, adalah roh ciptaan Allah. Makanya saya bilang, apa yang disembah oleh orang Yahudi dengan apa yang disembah oleh Kristen itu berbeda. Tetapi apa yang disembah oleh orang Yahudi dengan Islam sama, yaitu Alef, Lamet, He, Allah. Begitu Pak. Ya, tadi kan saya udah bilang bahwa kalau roh manusia memang ciptaan. Saya percaya itu karena memang itu. Karena di situ kan jelas perkataannya ruah Adam toh. Jadi sedangkan Roh Kudus itu pribadi dari Tuhan. Oke. Makanya kan tadi saya bilang bahwa sejak kapan pernah ada Tuhan terpisah dari rohnya? Tidak pernah, karena memang roh itu kekal. Sejak kapan Tuhan itu terpisah dari firman-Nya? Tuhan jadi gagu, nggak bisa ngomongin, nggak pernah. Oke. Karena memang itu jadi satu terintegral jadi satu begitu. Oke, jadi sekarang saya tanya, Pak. Ciptaan, Roh Kudus bukan ciptaan. Dan kemudian kalau menanggapi di sini, itu kan roh dari Tuhan itu meninggalkan dia, dan kemudian a spirit trouble him, Saul gitu kan. Ada roh lain gitu yang roh lain yang mengganggu dari Saul. Tapi ini jadi saya tunjukkan Pak. Ini Pak, ini saya tunjukkan ya Pak ya. Di sini dikatakan apa Pak? Itu roh Tuhan Pak. Nih. Ruah Elohim, Pak. Ini yang saya boleh, Pak. Ruah Elohim Ra'ah. Ini ya, saya nggak bohong ya. Ya, ruah Elohim Ra'ah. Ruah Tuhan nih jahat. Roh Elohim Tuhan Ra'ah jahat. Roh Tuhan jahat. Nah, ternyata Tuhan juga punya roh jahat. Makanya begini, Pak. Sekarang saya tanya kepada Pak Pendeta. Di dalam diri manusia Yesus ada rohnya atau tidak, Pak? Ada roh Kudus. Ya. Zakaria 12 ayat 1, setiap roh yang ada dalam diri manusia adalah ciptaan. Iya, kan pribadi Yesus itu pribadi Allah. Tapi ada rohnya Allah kan? Yang menjelma jadi manusia. Iya. Tapi itu bukan roh manusia ciptaan. Di mana dasarnya? Yang ciptaan dong. Tapi poinnya begini Pak. Kan saya di awal begini. Kalau Roh Kudus itu Tuhan di dalam perjanjian baru, tentu dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Ya. Masa Musa tidak pernah mengenalkan Roh Kudus adalah Tuhan kalau dia adalah Tuhan? Tuhan itu kan kodim, Pak. Tuhan itu kekal. Ya. Masa orang Yahudi tidak diperkenalkan ada Tuhan yang bernama Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu kan sebetulnya adalah oknum juga dia itu.
Bahkan Yesus juga kan menjanjikan Roh Kudus. Iya kan? Yang tupoksinya adalah pemberi sukacita, penolong, memberikan penghiburan. Ini kan tugas dari Roh Kudus. Apakah Musa tidak pernah mengenalkan? Makanya saya tanya, kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, tentu dia juga Tuhan di dalam Torah. Torah yang kitab tebal itu, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Musa yang tebal seperti itu, banyak hal-hal yang diceritakan di dalam kitab itu yang sebetulnya tidak penting. Ada beberapa bagian yang kemudian bukan tidak penting ya. Lebih penting harusnya berbicara tentang Roh Kudus. Tapi kalau Bapak cari di dalam Torah, tidak pernah ada diksi Ruach HaKodes. Makanya jangankan saya bertanya di mana Musa menyembah Roh Kudus. Jangankan Musa menyembah Roh Kudus, tertulis Ruach HaKodes aja di dalam Torah nggak ada, Pak. Coba Bapak cari Roh Kudus dalam Torah, nggak ada, Pak. Nah ini kan jadi aneh. Mohon maaf Pak ya, kita sedang ini, nanti kita enjoy-enjoyan lagi. Perjanjian baru dia Tuhan dalam Torah loh. Torah itu kan singular. Kalau pluralnya Torot. Hukum artinya, fundamental dia itu, imamat dia itu. Tapi tidak pernah ada Roh Kudus di dalamnya. Padahal dia adalah pribadi Tuhan. Makanya saya sampaikan, kalaulah apa yang disembah oleh Kristen ini sama dengan apa yang disembah Musa, tentu Musa juga menyembah Roh Kudus. Mohon maaf Pak, Roh Kudus ini dalam analisa saya lebih hebat daripada Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Ntar Pak ya, mohon maaf, ini kita diskusi ya, nanti saya minta maaf kepada Bapak apabila kata-kata saya mungkin terlalu lancang ya, kalau dalam keimanan Bapak. Tapi saya coba kita dibuka di dalam Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Artinya apa? Roh Kudus ini memiliki peran yang sangat penting. Bahkan menghujatnya saja itu tidak akan diampuni. Kalau melawan Yesus sebagai anak manusia masih diampuni kata Yesus. Begitu pentingnya, kenapa tidak disebut di dalam Torah? Kalau teman-teman Kristen kan suka mengutip ini dalam Kejadian, di dalam Ulangan 18 ayat 18 tentang Yesus. Tetapi tentang Roh Kudus kok nggak ada gitu. Kok tidak pernah ada tertulis Ruach HaKodes. Kalau dia Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia Tuhan di dalam Torah. Tetapi Musa ternyata tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa tidak pernah, jangankan Musa menyembah Roh Kudus, tertulis nama Roh HaKodes aja nggak ada. Gitu Pak. Gimana menurut Bapak? Oh iya, memang berbeda antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Oh, berbeda. Yang berbeda kan, perjanjian baru ini kan gambaran-gambaran yang pada akhirnya nanti akan digenapi di perjanjian lama, maaf. Perjanjian lama ini kan ada gambaran-gambaran yang nanti akan digenapi di perjanjian baru, begitu kan? Ya, tentang surga dan neraka pun di Taurat nggak ada toh. Surga dan neraka nggak ada di Taurat. Jadi kalau cara berpikirnya memang berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu. Kalau Tuhan ada Pak. Tapi kenapa? Kalau Tuhan ada kan di dalam Torah. Ada. Roh Kudus menurut Bapak Tuhan bukan? Tuhan, ya tadi saya bilang sudah terintegrasi dalam Yahweh itu. Makanya kan Yahweh disebut Elohim. Iya kan? Karena kan kalau single kan Elua toh. Makanya disebut Elohim karena plural majestic gitu. Ya, plural majestic. Ya karena itu plural itu kenapa bisa dibilang plural? Ya karena terdiri dari ada Roh Allah, ada Firman Allah dan pribadi Allah. Jadi itu makanya jadi kalau Musa menyembah memang ya kalau ditanya mana ayatnya memang nggak ada, kan? Memang nggak ada ayatnya. Tapi kita bisa berpikir dengan jernih bahwa pribadi Allah itu tadi di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu kan ada Allah sendiri, ada firman-Nya, ada rohnya kan.
Jadi ada tiga Allah, ada tiga pribadi dalam Yahweh itu sebenarnya ada tiga pribadi itu. Itu yang kami percaya sebagai Tritunggal yang kemudian dinyatakan di Perjanjian Baru. Yesus ada Bapa, ada Yesus dan ada Roh Kudus begitu. Itu baru dinyatakan di Perjanjian Baru. Begitu. Jadi kalau ditanya di Perjanjian Lama memang nggak ada gitu. Secara eksplisit ya. Kalau Perjanjian Lama sih ada, di dalam Torah itu nggak ada, dalam Torah sumber hukum itu di dalam hukum di dalam Torah nggak ada. Tapi kalau misalnya berbicara tentang hukum yang lain, misalnya surga dan neraka, iya kan, hal yang kemudian tidak disampaikan, oke lah Pak. Tetapi ini tentang konsep ketuhanan loh, tentang konsep ketuhanan, hal yang urgent. Nah, makanya di dalam Torah itu ketika Elohim, ketika Allah berfirman, itu menggunakan Anochi. Makanya di sini tadi saya sampaikan, saya tunjukkan ini ayat. Waduh. Oke, mohon maaf Pak, kepencet. Oke, kita tadi itu mana? Zakaria Exodus. Makanya ketika Tuhan berfirman, ini menggunakan apa? Di sini menggunakan Anochi, akulah Pak. Akulah Adonai Eloheha. Tadi tafsir asalnya sudah jelas, Annallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Begitu. Nah, pribadi Roh Kudus itu tidak pernah ada dalam Torah. Tuhan itu bersifat kodim, kekal dia itu. Kekal. Kalau Roh Kudus ini adalah Tuhan atau mungkin dibingkai dalam satu kepribadian, tentu Musa mengajarkan itu. Masalahnya Musa tidak pernah mengajarkan kalau ada oknum Tuhan atau mungkin pribadi Tuhan yang bernama Roh Kudus. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-1. Aduh, saya buka lagi agak malas. Kejadian 1 pasal ke-1, Beresit bara Elohim et hashamayim et haaretz haita tohu bohu feruah Elohim. Ya. Feruah Elohim di situ bukan ditafsirkan sebagai pribadi Tuhan, firman, roh, bukan Pak. Ruah Elohim orang-orang Yahudi yang kemudian mereka kompeten menguasai tata bahasa gramatikal Ibrani. Yang dimaksud dengan ruah Elohim di situ adalah angin, atmosfer. Makanya loh, benar ini Pak. Di dalam ajaran Yahudi itu atmosfer, ruah angin. Makanya itu kepemilikan, bukan oknum atau kepribadian Tuhan. Karena ketika Musa menyampaikan hal itu kepada para umatnya, bangsa Israel, kalau itu dimaknai sebagai pribadi Tuhan, tentu orang Israel bertanya Pak. Orang Israel itu banyak tanya. Makanya kalau saya dulu waktu kuliah, kalau saya tanya terus, Nandar, kamu tuh Bani Israel, jangan tanya terus. Kenapa disebut? Kenapa saya dibully semacam itu? Karena tanya terus. Nandar, jangan tanya terus. Kapan pulangnya ini? Kamu Bani Israel, tanya terus. Orang Israel itu adalah dulu, Pak. Orang Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Memiliki IQ yang cerdas. Ketika di dalam Al-Quran, ketika Musa disuruh menyembelih sapi, itu orang Israel itu sapinya seperti apa, warna apa, jantan apa, betina, muda atau tua. Ini dia berbicara ketuhanan. Tidak mungkin orang Yahudi kemudian tidak kritis. Ini roh Elohim ini siapa ini Musa? Tentu kalau saya jadi umat Israel pada saat itu saya akan bertanya. Nah, 5 kitab Musa tidak pernah berbicara Roh Kudus dan Musa tidak pernah memuji. Tidak pernah memuji, tidak pernah menyebut, tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tetapi Musa menyembah pribadi Tuhan yang sama. Makanya ada di dalam Sefer Debarim, Ferekses, Mispar Arba, Shema Yisrael. Dengarkanlah hai orang Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan kita itu adalah Allah yang Ehad, satu yang tidak ada duanya. Tidak pernah dikatakan Shema Yisrael,
Adonai Elohenu, Ruach HaKodes, Eloheha, tidak ada Pak. Nggak pernah ada. Makanya saya sempat berpikir, wah berarti ada yang aneh ini. Kalau Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, kenapa Kristen menyembah Roh Kudus gitu? Begitu Pak. Ya, ya. Tadi sebenarnya saya udah jelasin, tapi kayaknya muter-muter jadinya. Tadi Mas Nandar bilang bahwa menyembah tadi dalam bahasa Ibrani itu ya, bahwa Adonai Elohenu ya. Adonai gitu ya, Adonai Elohenu. Terus tapi Anda kan bilangnya Allah itu satu. Padahal tadi kan saya sudah bantah bahwa namanya bukan Allah. Tadi kan saya sudah bantah bahwa tiap tahun imam besar itu mempersembahkan nggak pernah pakai nama Allah, pakai nama Yod He Vav He itu tiap tahun. Ya kan tadi saya sudah tanya. Ya, silakan tanya kepada Rabbi Yaakov. Baik, kalau yang itu nggak masalah lah. Kalau masalah itu nggak masalah lah. Justru Rabbi yang otoritatif loh, yang hidup abad ke-8 aja menafsirkan itu adalah Allah. Tapi nggak masalah. Yang saya bahas itu adalah kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Ini hal yang substansi Pak ya. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah buat Bapak. Kenapa Musa tidak pernah menulis? Coba sekarang Bapak cek nih dalam Torah, ada nggak Musa menyembah Roh Kudus? Jangan menyembah lah, menyebut Roh Kudus aja di dalam konsep ketuhanan. Iya, ada nggak? Apa ada. Tadi? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada secara eksplisit begitu, memang tidak pernah ada. Iya. Sama kalau Anda bilang kenapa, jangan tanya saya juga nggak punya hak untuk menulis kembali atas Taurat itu saya nggak punya hak. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah yaitu tadi bahwa itu sudah terintegrasi gitu dengan nama Yahweh gitu. Begitu. Kalau itu berarti keterkaitan dengan iman ya Pak ya, dengan iman Pak ya. Kalau dibilang begitu. Iya, karena tadi kita akan membahas nih. Ada enggak, tadi siang kita membahas, ada enggak Bunda Maria menyembah Roh Kudus, meyakini Yesus adalah firman yang hidup, Yesus adalah reinkarnasi jadi manusia. Tadi Bapak jujur enggak ada. Pak, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup, ada enggak di dalam Torah, di dalam perkataan Yesus? Enggak ada. Sekarang, makasih Pergi, sekarang di mana Musa menyebut Roh Kudus? Saya permudah ini, saya nggak usah menyembah lah. Di mana Musa menyebut Roh Kudus di dalam Torah? Nggak ada. Saya yakin Bapak ini seorang yang lembut hatinya, orang yang pintar, orang yang cerdas, bahkan seorang pendeta. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah loh. Karena permasalahan ketuhanan di dalam Kristen ini, Bunda Maria tidak pernah loh ada ayatnya menyembah Yesus. Meyakini Yesus sebagai firman yang hidup, tidak ada ayatnya. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Sekarang ditambah orang Kristen memuliakan menyembah Roh Kudus. Musa tidak ada ayatnya menyebut. Ini sebetulnya ini sebagai evaluasi ya. Saya tidak bermaksud untuk mempengaruhi atau memaksakan keyakinan saya kepada Bapak. Bapak harus ikut saya, tidak. Tetapi ini PR loh Pak. Kalau Bapak bertanya kepada saya, Nandar, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Quran. Orang Islam ditanya tentang ketuhanan, nggak ada yang kemudian Tuhannya, nggak ada Pak. Tuhanmu siapa? Allah. Bagaimana Allah itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Dia. Nandar, gimana wujud bentuknya Allah? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, Allah berapa? Esa. Kita menyembah kepada siapa? Allah. Simple. Tapi kalau Bapak, coba Bapak mungkin saya nggak bermaksud mempengaruhi Pak. Coba direnungkan, kenapa kok Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Kenapa Bunda Maria tidak pernah menyembah tertulis ayatnya? Padahal Bunda Maria ini informan terpenting loh. Kalau seandainya ada perkataan Bunda Maria atau paling tidak kesaksian Bunda Maria
para murtadin aja Pak, orang Islam ya, yang masuk Kristen kan dia bersaksi, saya menuhankan Yesus karena saya bermimpi dengan Yesus, dia begini begono. Kesaksian para murtadin itu kan tujuannya untuk menguatkan iman kita, iman teman-teman Kristen. Bunda Maria kalau kesaksiannya ada, andai kata, wah itu menguatkan Pak. Jadi kalau misalnya di mana dalil ketuhanan Yesus, tinggal sebutkan aja. Bunda Maria berkata, inilah anakku Tuhan. Dalil yang sangat kuat itu. Tetapi kenyataannya tidak ada. Yesus adalah firman yang hidup. Di mana ayatnya Yesus sendiri mengatakan, aku adalah firman yang hidup. Akulah Tuhan semesta alam. Dalilnya kuat. Tetapi kenyataannya tidak ada dalil semacam itu Pak. Ini buat renungan Bapak. Saya nggak bermaksud untuk mempengaruhi ya. Oke, tapi begini, maksudnya dasar kami itu kan bukan cuma perkataan Maria gitu ya. Apalagi kan saya sering kali dengar kaum Muslim tuh bilang bahwa kapan Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Itu sering banget, saya sampai bosan saya dengar itu. Kapan Yesus menyatakan dirinya Tuhan, kapan Yesus minta disembah gitu kan. Sering banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena memang karena saya tahu itu kan yang dimulai kalau nggak salah Zakir Naik kalau nggak salah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, karena memang secara tertulis memang nggak ada, tapi kalau kita belajar tentang keseluruhan Alkitab, kita akan mengetahui bahwa Yesus itu memang Tuhan, karena ketuhanan Yesus itu bukan berdasarkan atas pernyataan dirinya. Jadi kami mempercayai Yesus bukan atas pernyataan dirinya semata. Justru kalau dia cuma ngomong sendiri, kita perlu pertanyakan. Kalau misalnya saya ngomong, saya adalah Tuhan, sembahlah saya, apakah otomatis saya jadi Tuhan? Enggak toh. Jadi bukan pernyataan kita sendiri yang menjadikan menguatkan fakta bahwa kita itu Tuhan atau Yesus itu Tuhan, bukan. Tapi kan kita bisa pelajari dari firman-firman Tuhan, dari kuasanya, dari kasihnya, dari pribadinya, dan dari Injil kan kita bisa temukan ada ayat-ayat yang mengatakan dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah Sang Firman yang turun ke dunia menjadi manusia. Nah dari situ kan kita bisa pelajari. Jadi sama dengan pernyataan dari Mas Nandar barusan bahwa di manakah Maria mengatakan hal itu, memang nggak ada. Tetapi kami nggak mendasarkan itu dari pernyataan Maria atau pernyataan, karena pendukung yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan tuh banyak gitu kan, ayat-ayatnya ada ayat yang mendukungnya. Terus kemudian pernyataan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, itu juga ada ayat pendukungnya. Jadi nggak semata-mata harus dari si A, si B, enggak juga gitu. Oke, ada lagi Pak? Ya, saya pikir itu sebentar. Iya, gini, kalau kita baca Matius 5 ayat ke-14, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dijelaskan, itu bukan terang namanya, tetapi gelap. Nah, kalau Tuhannya orang Yahudi itu minta disembah, dan dia mengikrarkan diri bahwa dia ini adalah Tuhan. Keluaran 20 ayat kedua, Anochi Adonai Eloheha, aku adalah Tuhan kamu. Ada pernyataan yang tegas, bukan hanya satu ayat, itu satu ayat saja ya. Karena kalau kita bahas ayat yang lain, begitu banyak jumlahnya. Keyakinan ayat dasar bahwa Yahudi punya Tuhan, dan Tuhannya jelas mengakui bahwa dirinya Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat berapa tadi? Matius berapa tadi ya? Bahwa kamu adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia, tapi menjelaskan tentang ketuhanan kok nggak terang, gelap. Nah, saya bukakan datanya Pak ya. Kalau orang Yahudi Tuhannya minta disembah juga gitu. Iya. Iya, sebentar Maria, sebentar ya. Saya ada kok. Sebentar, saya lupa ayatnya. Tapi biar tidak dikatakan tidak dikatakan asumsi, saya akan tunjukkan. Oke ya, sebentar Pak ya. Kita sambil santai aja. Di mana ya? Saya itu dicatat Pak, data-data itu dicatat. Mantap lah. Iya, dicatat gitu kan, supaya nanti kalau ada ini
dijadikan dalil gitu kan. Oke, sebentar saya bukakan dulu ayatnya Pak ya. Saya sudah ketemu ayatnya. Terima kasih Mas Harun. Iya. Oke, sebentar, mana ini? Oke, sebentar Pak ya. Saya bukakan dulu Keluaran. Oh, mantap. I know. Unknown ID. Terima kasih. Eh, 24. Keluaran. Bang Nandar, kita sampai jam 11 saja ya, gimana? Iya, betul. Iya Pak, sampai jam 11 aja. Siapa buat ibadah juga soalnya. Siap. Bentar lagi, saya tunjukkan dulu dalilnya. Nah, Keluaran 20. Nah ini Pak, Keluaran 24 ayat ke-1. Bentar, ya. Keluaran 24 ayat ke-1, Tuhannya orang Israel meminta agar disembah. Saya tunjukkan daftarnya. Nanti yang lebih ini bahasa Ibraninya juga ada. Terima kasih. Ini Pak. Jadi yang minta disembah itu Tuhan yang jelas Pak. Nih, Keluaran 24 ayat ke-1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jadi Tuhan bangsa Israel ini jelas dia memerintahkan orang untuk menyembah gitu loh, untuk meminta disembah. Nah ini yang lebih spesifik lagi kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Di sini dikatakan Ve'el Moshe Amar Aleh El Adonai Atah Veha Aaron. Kamu kata Adonai ini, Atah kamu Veha Aaron, Nadab dan Nadab, Fa Abihu dan Abihu, Fe Shiv'im. Shiv'im itu 70 ya, 70 siapa? Mezik Ane, rabi-rabi Yahudi itu Israel, Fehista. Di sini ini jelas di sini. Oke, saya bol nih Mbak ya. Nah, aduh mana ini kok? Ya, di sini dikatakan Fehista hafitem merahok, sembahlah kepadaku dari jauh. Jadi Ve'el Moshe Amar Ella Ve'el Moshe Amar Aleh El Adonai Atah. Musa memerintahkan kepada siapa? Kepada kamu Musa, Ve'aharon dan kepada Harun, Nadab dan kepada Nadab, Pa Abihu dan kepada Abihu, Ve'shib'im kepada 70 orang, Mizikanei, rabi-rabi atau tua-tua Israel, tua-tua orang Yahudi apa? Fehistahafitem, untuk bersujud, untuk menyembahku, merahok, dari jauh. Tuhan bangsa Israel meminta umatnya untuk menyembah. Yesus tidak ada kejelasan. Mudah-mudahan menjadi berkat buat Bapak ya. Kalau Bapak memang sudah mau diakhiri nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau Tuhannya iya, kalau Tuhannya Israel jelas pribadinya Ehad, tidak pernah dia Tuhan ada namanya Roh Kudus, tidak ada pernah menamakan Tuhannya itu anak, dan tidak ada di dalam tanah ataupun di dalam Torah
Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, anahnu, kamilah, aba, bapa, pehaben, anak, ferua, ha, kodes, Eloheha. Tidak ada. Di dalam ajaran Torah, Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Dan Tuhan menyatakan dirinya satu, dan Tuhan menyatakan dirinya Tuhan. Keluaran 20 ayat ke-1. Dan Tuhan meminta untuk disembah di dalam Keluaran 24 ayat ke-1. Fehis taha fitem merahok, dan sembahlah aku dari jauh. Meminta untuk disembah. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Kalau bicara disembah, Yesus juga disembah. Silakan baca aja. Ada berulang kali kan orang-orang yang datang waktu disembuhkan mereka menyembah Yesus, itu ada beberapa kali. Tapi dan Yesus nggak menolak penyembahan itu, begitu kan? Yesus nggak menolak ketika perempuan yang disembuhkan itu menyembah, sujud menyembah kepada Yesus, itu Yesus nggak menolak. Jadi memang tidak ada pernyataan Yesus sembahlah aku, tapi kenyataannya ketika ada orang yang menyembah, dia nggak menolak. Bahkan pasti tahu juga Mas Nandar, si Thomas mengatakan Kurios dan Theosku kan, Tuhan dan Allahku. Dan Yesus juga nggak pernah menolak pernyataan itu, begitu. Tapi kalau ditanya mana Yesus ngomong, memang nggak ada. Karena ya tadi bahwa standar ketuhanan itu bukan dari pernyataan dia minta disembah. Kalau menurut saya seperti itu. Dan kalau bicara tentang ehad, kayaknya panjang lagi nih Bang Nanda, kalau kita bahas tentang ehad. Jadi makanya kan di situ ditulis Allah itu esa, bukan Allah itu satu kan. Karena ehad itu bukan cuma satu kan, gitu. Ya, terus? Ya. Ada lagi, Pak? Ya, sudah. Ehad. Ya. Oke. Jadi kalau menurut saya simpulkan dari pernyataan saya ya. Baru nanti silakan Mas Nanda. Iya, silakan. Jadi kalau menurut saya, kalau tadi pertanyaannya adalah di manakah Musa mengatakan menyembah Roh Kudus, memang tidak ada. Tetapi Roh Kudus itu adalah terintegrasi dari Yahweh, Elohim itu. Terintegrasi karena di dalam pribadi Bapa ada pribadi rohnya, atau roh Allah, atau Roh Kudus, dan juga ada pribadi firman-Nya. Jadi tiga itu menjadi satu kesatuan yang disebut Elohim itu. Nah kalau dikatakan juga tadi bahwa nama Tuhannya orang Yahudi, orang Israel itu adalah Allah, menurut saya tidak tepat. Karena Yahweh atau Yod-Heh-Wav-He itu adalah nama pribadi Tuhan mereka, ya, dan itu juga masih disebutkan setiap kali imam besar menyampaikan korban itu setiap tahun, dan tidak menggunakan kata Allah. Begitu. Mungkin itu saja dari saya, ya. Mas Nanda, terima kasih banyak. Tapi boleh saya tanggapi, boleh saya simpulkan juga. Iya. Oke. Ada beberapa yang ingin saya simpulkan, ada yang beberapa yang ingin saya tanggapi. Kalau Tuhan bangsa Israel itu sangat jelas meminta untuk disembah. Tuhan orang Israel meminta untuk disembah. Kalau Bapak mengatakan Yesus juga disembah, itu beda Pak. Proskuneo itu berbeda dengan makna di dalam bahasa Ibrani vehistatem. Karena kenapa? Karena di dalam perjanjian lama Boas juga disembah Pak. Ini saya tunjukkan dalilnya. Boas juga disembah. Di dalam Rut 2 ayat ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan kepadaku dengan lengkap segala sesuatu. Jadi ini baru satu ayat Pak. Di ayat-ayat yang lain Daud menyembah Saul. Ada Daud menyembah Saul. Ada kemudian seorang menyembah Daniel. Apakah mereka Tuhan? Kan beda. Ya. Nah, ada kata menyembah. Jadi budaya itu, tradisi. Menyembah bersujud itu tradisi. Cuma kalau vehistatem, ini perintahnya Tuhan, bukan perintah manusia. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan orang untuk menyembah dia. Lalu yang terakhir, di dalam Yohanes 20 ayat ke-28. Nah, Yohanes 20 ayat ke-28 ini sebagai penutup ya Pak ya. Ini data yang Bapak maksudkan,
ketika Thomas mengatakan ave krite, Thomas menjawab, berkata Thomas kai aiven hauto, dan berkata kepada dia yaitu Yesus, ho kurios mau kai ho theos mau. Ini ketika di dalam bahasa Yunani itu ada gramatikal, Pak. Ini ketika Thomas berkata kurios, itu bukan kepada orang yang ada di hadapan dia, tetapi kepada sesuatu yang tidak hadir. Ini benar, Pak. Saya sudah Pendeta Esra Soru sudah membenarkan apa yang saya sampaikan. Karena di sini menggunakan kurios, bukan kurie. Di dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya nominatif dan vokatif. Nih, saya tunjukkan ya sebagai penutup nih, Pak ya. Ya. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada gramatikalnya, nih, Pak. Nih, vokatif nih. Nih, ya, sebentar ya, vokatif. Kasus vokatif adalah kasus seru. Ya, kasus seru itu maksudnya menyeru kepada orang yang langsung. Kasus vokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang atau kepada sesuatu benda yang dipakai untuk, atau benda itu kepada objek. Nah, itu menggunakan di sini contohnya ada. Aduh, kok agak burem ya. Laptop buku saya ini, Pak. Nah, ini contoh. Kalau berbicara langsung atau vokatif itu menggunakan, ini contohnya apa? Kurie. Di sini apa, Pak? Ini kurios. Kalau kurios itu tidak berbicara langsung, tetapi dia jadi begini, saya jelaskan ya. Jadi si Thomas itu kan nggak percaya kalau Yesus itu disalib. Makanya si Thomas disuruh untuk mencucukkan tangannya ke perut dan ke tangannya. Ketika mencucukkan tangannya ke perut, tangan si Thomas mencucukkan ke perut Yesus dan tangannya, Thomas kaget. Ya Tuhanku, ya Allahku, itu bukan kepada Yesus. Serius ini kajian ilmiah, kajian ilmiah berdasarkan ini ya, gramatikal Yunani. Di dalam gramatikal Yunani itu ada vokatif, ada nominatif, ada datif. Nah, kasus yang menimpa Yohanes dalam Yohanes 20 ayat ke-28 itu kasusnya nominatif. Jadi si Thomas ini kaget dan menyebut ya Tuhanku, ya Allahku, itu tujuannya bukan kepada Yesus. Sama seperti halnya, ini sebagai penutup, Pak ya. Sama seperti halnya ketika saya waktu kecil habis sekolah, saya nggak langsung pulang ke rumah, saya sepedahan. Ibu saya bilang, hai Nandar ya Allah, hai Nandar ya Allah. Orang yang mendengar itu tahu bahwa ketika bilang hai Nandar Allah, bukan sayanya ya Allah, tapi merujuk yang kepada Tuhan semesta alam. Sama seperti halnya. Oke, saya jawab. Kalau baca di dalam Yohanes 20 ayat 28 itu di terjemahan Indonesia, Thomas menjawab dia, D-nya besar, menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu satu. Ya. Yang kedua, buat orang Yahudi nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi nggak mungkin Thomas bilang, ya Tuhan, ya Allahku, itu nggak mungkin. Karena buat orang Yahudi nggak boleh sebut nama Tuhan sembarangan. Dan yang ketiga, budaya kaget atau budaya latah itu tidak pernah dikenal di dalam Yahudi. Budaya latah itu cuma dikenal di Indonesia, Malaysia, dan Afrika. Nah, gitu. Tapi di dalam bahasa Yunani itu mengenal gramatikal, Pak. Iya, betul. Mengenal nggak kaget atau tidak kaget itu seperti halnya Maria Magdalena juga ketika itu kan Rabuni. Tetapi saya tidak akan berbicara kepada Maria Magdalena. Ini coba Bapak miliki buku ini, coba Bapak belajar kembali atau coba mengulik ya. Ini bahasa Yunani Koine di ayat sebentar Pak, kita tunjukkan nih Pak ya. Ini contohnya gini loh Pak. Ini disampaikan kan. Kasus vokatif dipakai apabila berkata-kata kepada seseorang atau kepada sesuatu benda, yaitu dipakai untuk orang atau benda itu. Ada kalanya dipakai juga juga kata ho, dan ada kalanya tidak. Misalnya ini nih, kurie Pak, pakai kurie. Nah, ternyata di dalam Yohanes 20 ayat ke-28 itu tidak menggunakan kurie. Coba Bapak nanti di sini ada ya nominatif ya. Di mana nominatif ini? Nominatif. Nah, nanti di sini ada Pak.
Di dalam bahasa Yunani itu ada pembelajarannya, ada gramatikalnya, ada nih kata benda yang berakhiran os, dikenal kedua, ya, kasus-kasus nominatif, vokatif dan akusatif ada. Nah, di dalam Thomas 20 ayat ke-28 itu bukan kasus vokatif. Kalau vokatif itu berbicara langsung, seperti halnya saya kepada Bapak. Misalnya saya bilang gini juga, ya Allah, Pak Excel. Saya tidak mengatakan Pak Excel adalah Allah. Karena kenapa? Ada gramatikalnya kalau dalam bahasa Yunani. Ntar saya tunjukkan ya yang nominatif nih Pak ya. Sebelum berakhir nih, biar Bapak tahu nih nominatif. Saya kan ada bukunya. Sebentar, kasus vokatif. Mana ya kasus nominatif? Wah, di mana sebentar ya? Oke. Nah, ini ketemu. Ini Pak, lihat Pak. Nominatif. Nah, ini nominatif itu diakhiri dengan kata os. Nih, kata sebuah subjek. Nah, jadi dia sebentar, penjelasannya ada sebetulnya, harus ada penjelasannya. Oh, iya, Bang Nandar. Iya ya. Tapi kan tadi yang mungkin ini waktunya dan Oke, nanti kita lanjut ya. Baik. Ya, tapi kan begini, yang tadi saya bilang tadi kan Mas Nandar bilang waktu sepedahan gitu, ya Allah Nandar kan bukan berarti dan itu kan budaya Indonesia, budaya Yahudi tidak mungkin. Mereka sebut Allah itu menyebut nama Tuhan itu buat mereka nggak mungkin. Tapi di sini budaya bukan Yahudi itu tidak boleh mereka menyebut nama Tuhan begitu sembarangan, nggak mungkin. Karena ya tadi saya udah bilang kan di dalam Taurat itu ada dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi nggak mungkin Thomas itu menyebutkan dengan sembarangan seperti kayak tadi Mas Nandar bilang, lagi sepedahan, ya Allah Nandar, bukan gitu. Oke. Beda budaya Mas. Baik. Budaya. Tapi kalau masalah kaget itu tidak mengenal budaya Pak. Bahkan saya belajar Ibrani 3 tahun, ternyata ada juga. Contoh ketika orang Ibrani misalnya melihat kita ini ya, me'ule, kol hakabut, me'suyan. Masalah kaget itu bukan Tuhan, tapi nggak mungkin bawa Tuhan. Nah, masalahnya kita kembali ke dalam gramatikal. Kalau ini untuk Yesus, itu tidak menggunakan kurios. Ada gramatikalnya, ada bukunya. Nah, itu kasus itu kasusnya kasus nominatif. Di dalam coba Bapak buka YouTube-nya Estra Soru. Jadi Estra Soru pernah membawakan ini, sudah saya bantah dan dia membenarkan apa yang saya sampaikan. Bahwa kasus vokatif itu apabila saya ngomong sama Bapak nih, vokatif itu namanya. Misalnya saya bilang kurie Excel itu langsung saya ngomong. Tapi kalau nggak langsung kurios. Kalau saya berbicara langsung kepada Pak Excel, itu saya panggilnya Kurio Excel. Halo Kurio Excel, Kurie Excel, langsung saya ngomong. Di sini nggak langsung Pak, tetapi menggunakan kurios. Misalnya, Pak Excel belum datang nih, belum hadir di komal saya. Saya tanya kepada teman-teman, kurios Excel di mana ya? Kok belum datang? Saya bilang kurios karena orangnya nggak nampak di hadiran saya, di depan saya. Pakainya kurios. Tapi kalau langsung seperti ini berbicara, itu menggunakan krie. Ada di YouTube-nya Esra Soru. Nanti coba Bapak pelajari itu juga ya. Itu nominatif dan vokatif. Ya. Begitu. Oke, siap. Siap Pak, terima kasih ya untuk malam hari ini ya. Ya mudah-mudahan. Baterai saya tinggal 5% kalau tidak salah. Siap. Terima kasih Pak, mudah-mudahan menjadi berkat Bapak orang baik. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan hidayah Allah. Amin Pak. Terima kasih Pak ya. Juga buat semua yang nonton, Tuhan berkati. Shalom. Iya.